Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalam Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Apa kabar anak-anakku sekalian semua di rumah? Selalu sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Untuk pertemuan kedua pelajaran akidah akhlak, Bapak ingin melanjutkan atau menyampaikan materi berikutnya, yaitu tentang beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Salah satu pokok kepercayaan atau rukun iman dalam Islam ialah meyakini adanya kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala adalah himpunan wahyu yang diturunkan kepada para rasulnya untuk disampaikan kepada sekalian manusia sebagai pedoman hidup. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 4 yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Al-Baqarah ayat 4 yang artinya, dan mereka yang beriman kepada kitab-kitab Al-Quran yang telah diturunkan kepadamu dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelummu. Setiap muslim itu wajib beriman kepada semua kitab-kitab yang telah diturunkan kepada rasul-rasul Allah. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu billahi wa rasulihi wal kitabi alladzi nazzala ala rasulihi wal kitabi alladzi anzala min qablu wa ma yakfur billah wal malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dalalan ba'ida. Surat An-Nisa ayat 136 yang bunyinya atau yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasulnya dan kepada kitab-kitab yang Allah turunkan kepada Rasulnya, serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Barang siapa yang kafir, maka Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kemudian, maka sesungguhnya orang itu telah sesat sejauh-jauhnya. Macam-macam kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala yang diwahyukan kepada para rasul adalah sebagai berikut. Yang pertama, kitab Zabur diwahyukan kepada Nabi Daud alaihi salam pada kira-kira abad ke-10 sebelum Masehi di daerah Israel. Yang kedua, kitab Taurat diwahyukan kepada Nabi Musa alaihi salam pada kira-kira abad ke-12 sebelum Masehi di daerah Israel dan Mesir. Yang ketiga, yaitu Injil atau kitab Injil diwahyukan kepada Nabi Isa alaihi salam pada permulaan abad pertama Masehi. Dan yang terakhir, yang keempat, itu adalah kitab Al-Quran yang diwahyukan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada abad ke-6 Masehi di Mekah dan di Madinah. Jadi itu kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala yang diwahyukan kepada para rasul Allah Subhanahu wa taala. Kitab dan suhuf pada para rasul Allah Subhanahu wa taala selain 4 kitab
tersebut Allah juga telah menurunkan wahyu kepada berupa suhuf-suhuf kepada para nabi terdahulu. Suhuf menurut bahasa berarti lembaran. Adapun suhuf menurut istilah adalah wahyu yang disampaikan kepada Rasul. Akan tetapi tidak wajib disampaikan kepada manusia. Dengan demikian, jika kita bandingkan dengan kitab, suhuf relatif lebih sedikit daripada kitab suci. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Inna hadza la fi suhufil ula, suhufi Ibrahim wa Musa." Itu terdapat di dalam surat Al-Alaq ayat 18-19. Di dalam sebuah riwayat hadis disebutkan ada beberapa suhuf, yaitu yang masing-masing diberikan kepada yang pertama kepada Nabi Adam alaihi salam sebanyak 10 suhuf. Yang kedua Nabi Syed alaihi salam sebanyak 50 suhuf. Dan yang ketiga Nabi Idris alaihi salam sebanyak 30 suhuf. Dan yang keempat Nabi Ibrahim alaihi salam sebanyak 10 suhuf. Yang terakhir atau yang kelima Nabi Musa alaihissalam sebanyak 10 suhuf juga menerima kitab Injil. Kitab Taurat. Jadi yang kelima itu adalah Nabi Musa alaihissalam sebanyak 10 suhuf juga menerima kitab Taurat. Itulah penjelasan tentang beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Bapak ulangi, yaitu macam-macam kitab Allah Subhanahu wa taala yang diwahyukan kepada para rasul adalah sebagai berikut. Yang pertama kitab Zabur diwahyukan kepada Nabi Daud alaihissalam. Yang kedua kitab Taurat diwahyukan kepada Nabi Musa alaihissalam. Dan yang ketiga, kitab Injil diwahyukan kepada Nabi Isa alaihi salam. Dan yang keempat, kitab Al-Quran diwahyukan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin barangkali materi itu saja yang pada pagi hari yang dapat Bapak sampaikan. Tidak banyak-banyak ya. Karena nanti insya Allah mudah-mudahan kelanjutannya itu akan Bapak sampaikan mengenai masalah yaitu dalil-dalil tentang keberadaan kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, jangan lupa seperti biasa Bapak memberikan materi ini secara ceramah ya, untuk bahan pertimbangan. Nanti kalian rangkum di rumah, dicatat untuk bahan belajar di rumah. Dan jangan lupa sebelum belajar berdoa terlebih dahulu. Bapak cukupkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.